Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Nurliana dari kelas MBI TE 23A NPM 21411072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem komunikasi telepon dengan dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Dalimun TMT untuk memenuhi mata kuliah dasar sistem telekomunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah penemuan telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Bell mengajukan paten untuk penemuan baru dalam mengirimkan suara melalui kabel telepon. Kabel telepon ini menggunakan kabel untuk mengirimkan suara antara dua orang yang berjauhan. Penemuan Bell telah memiliki dampak besar dalam mengubah cara manusia berkomunikasi. Telepon telah membuka jalan bagi perkembangan teknologi dan komunikasi modern yang kita nikmati sekarang. Telepon juga telah memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih mudah dan cepat, serta telah menjadi alat multiguna yang membantu memudahkan hidup kita. Warisan dari Alexander Graham Bell terus hidup hingga saat ini melalui penemuan telepon yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Bell menerima banyak penghargaan atas penemuannya, termasuk Volta Prize pada tahun 1880. Telepon juga telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, memungkinkan komunikasi jarak jauh dan berbagai fungsi lainnya. Baik, itulah sejarah singkat mengenai penemuan telepon. Baik, selanjutnya adalah definisi. Sistem telepon adalah sebuah sistem komunikasi yang memungkinkan dua atau lebih pengguna untuk berbicara satu sama lain melalui saluran transmisi. Sistem telepon dapat menggunakan teknologi analog atau digital dan dapat beroperasi melalui jaringan kabel atau nirkabel. Selanjutnya yaitu telepon konvensional. Istilah resmi untuk jaringan telepon tetap yaitu fixed telepon dan telepon rumah adalah public switched telephone atau PSTN. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk fasilitas telepon atau layanan suara. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Dan selanjutnya adalah karakteristik utama PSTN. Yang pertama yaitu akses analog atau suara dengan pita frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Yang kedua bersifat circuit switch. Yang ketiga memiliki bandwidth kanal data 64 kbps. Yang keempat bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas. Yang kelima, dapat diintegrasikan dengan jaringan lain seperti ISDN, PLMN, dan PDN. Dan berikut ini merupakan gambar prinsip kerja telepon. Selanjutnya adalah bagian-bagian pesawat telepon. Yang pertama yaitu saklar standar atau Hawk switch atau cradle switch. Ini digunakan untuk memutus hubungan arus DC. Yang kedua yaitu bell pendering. Ini digunakan untuk mengeluarkan dering bell. Yang ketiga yaitu dialer. Ini digunakan untuk memasukkan nomor yang dipanggil. Yang keempat adalah hybrid. Ini digunakan untuk memilih arus mikrofon dan speaker. Yang kelima yaitu microphone. Ini digunakan untuk mengkonversi sinyal akustik atau suara untuk menjadi elektrik. Yang keenam yaitu speaker. Ini digunakan untuk mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal akustik. Sistem komunikasi telepon terbagi menjadi 9. Yang pertama, Basic Telecommunication Network. Yang kedua, Conventional Telephone Principle. Yang ketiga, Switching and Signaling. Yang keempat, Signaling to the exchange from the telephone. Yang kelima, Telephone Numbering. Yang keenam, Switching and Signaling among exchange. Yang ketujuh, Local Access Network. Yang kedelapan, Trunk Network. Yang kesembilan, International Network. Selanjutnya adalah switching. Switching dapat diartikan sebagai mekanisme atau penyambungan antar kanal, ataupun bisa disebut juga sebagai channel komunikasi sehingga traffic telekomunikasi dapat dialirkan dari pengirim ke penerima.
Perangkat switching pada jaringan telepon berupa central exchange. Dengan adanya sentral, maka cukup sepasang kawat dari user ke sentral. Selanjutnya, bila ada beberapa sentral, hanya perlu sedikit kabel untuk menghubungkan antar sentral. Selanjutnya adalah signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas-entitas jaringan untuk membangun, memelihara, dan mengakhiri suatu session atau koneksi dalam jaringan. Contoh signaling pada line pelanggan terbagi menjadi dua. Yang pertama off-hook condition dan yang kedua on-hook condition. Off-hook condition adalah sentral untuk memberitahu bahwa pelanggan telah mengangkat hook telepon atau DC loop terhubung dan memberikan nada panggil ke pelanggan. On-hook condition adalah sentral untuk memberitahu bahwa pelanggan telah mengakhiri panggilan atau subscriber loop terputus dan membersihkan sambungan serta menghentikan billing. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.